Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwojati, yang saya hormati Ibu, Bapak, serta staf karyawan SMK Negeri 1 Purwojati, serta teman-teman pencinta kultum yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan dan mengesyar ilmu kultum bersama-sama. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, kalian tentunya tahu tentang 5 rukun Islam yang ada di agama Islam. Salah satu dari rukun Islam tersebut adalah salat. Ya, salat sangatlah penting bagi umat Islam. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqibis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 berikut, mari kita perjelas dan kita pelajari bersama-sama tentang surat Al-Ankabut ayat 45. Pada kalimat pertama yang berbunyi, Utlu mauhiya ilaika minal kitabi wa aqibis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk membaca kitab yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran bagi umat Islam, dan tentu saja untuk mendirikan salat. Kalimat kedua berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini dipertegas bahwa salat dapat mencegah dari perbuatan hal buruk seperti keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu contohnya yaitu adalah berbohong, mencuri, berkelahi, dan lain sebagainya. Jadi, jika kita ingin melakukan hal-hal yang buruk, maka salatlah, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Kalimat ketiga berbunyi, Wala dzikrullahi akbar. Salat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Di sini lebih diperjelas bahwa salat itu adalah kunci diterimanya ibadah-ibadah umat muslim yang lain. Jadi salat pasti lebih besar keutamaannya dan lebih segala-galanya dari ibadah yang lain atau di atas ibadah yang lain. Kalimat keempat berbunyi, Wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini kita umat muslim pasti tahu, umat Islam pasti tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu dan mengetahui apa yang kita umatnya, buatannya yang dikerjakan. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa ada seseorang yang sholatnya tidak diterima selama 60 tahun karena dia tidak menyempurnakan ruku dan sujud, berdiri dan khusyuk. Nah, seperti apa hal tersebut? Mari kita pelajari lagi dan lagi. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh berhenti susahnya belajar. Kita tidak boleh capek belajar. Kita harus belajar. Tuntutlah ilmu sampai kalian paham.
Jadi mari kita bahas tentang rukuk, sujud, berdiri, dan khusyuk dalam sholat. Jadi rukuk, sujud, berdiri dalam sholat yang betul adalah jika rukuk, bagian tulang belakang dan kepala harus sejajar. Jika sujud, bagian jari jemari kaki harus menghadap ke kiblat, dan juga tangan telapak tangan harus menyentuh lantai dan harus rapat. Kening dan juga hidung harus terkena lantai sujud, dan tulang hasta dan juga punggung harus diangkat dan tidak boleh menyentuh lantai sujud. Nah, untuk berdiri, disinilah hal yang paling mengharukan di agama Islam ini, bahwa agama Islam adalah agama yang paling memudahkan umatnya. Bagaimana hal demikian bisa terbukti? Inilah dalam sholat saja. Jika kamu tidak mampu berdiri, maka duduklah. Jika kamu tidak mampu duduk dan berdiri, maka tiduran. Maka berbaringlah. Berbaring dan tiduran di sini bukan tidur terlelap, tetapi tidur dalam hati yang mengingat Allah untuk melakukan ibadah sholat. Jadi kita harus benar-benar menyempurnakan sholat, karena sholat sangatlah penting bagi umat Islam. Sholat di sini kita harus benar-benar ikhlas tulus karena Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama menyempurnakan sholat. Marilah kita bersama-sama menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Janganlah malu untuk menuntut ilmu. Teman-teman pencinta kulsum, demikianlah kulsum dari saya, Ruben Adi Gunarno, kelas 10 Teknik Matematik 3 SMK Negeri 1 Pati. Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya jika saya mempunyai kesalahan kata dalam berbicara maupun dalam tindakan yang saya lakukan. Karena semua kesalahan datangnya dari saya dan semua kebenaran datangnya dari yang saya. Sekian dari saya pamit undur diri. Upat disiram santan melalui lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.